Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ini bersama saya Rizali Rustam dengan NPM 0270241147. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Di video kali ini kita bakal ngobrol santai tapi membahas topik yang serius, yang makin kesini tuh makin penting, yaitu tentang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Topik ini bukan cuman relevan buat mahasiswa ekonomi atau perbankan, tapi juga buat masyarakat umum yang sehari-hari bersinggungan dengan bank, pinjaman, tabungan, dan investasi. Kalau kita perhatikan teman-teman, sistem keuangan syariah di Indonesia sebenarnya mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada bank syariah, asuransi syariah, sampai lembaga keuangan mikro syariah mulai bermunculan dan semakin dikenal masyarakat. Namun, di balik perkembangan tersebut tetap ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, yang dimana di sisi lain peluangnya juga sangat besar jika dikelola dengan baik. Nah, itulah yang akan kita bahas lebih dalam di video ini. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, yang secara logika seharusnya sistem keuangan syariah menjadi pilihan utama masyarakat, tapi pada kenyataannya bank konvensional masih mendominasi. Artinya apa teman-teman? Artinya ada celah antara potensi dan realisasi yang terjadi di lapangan. Disinilah pentingnya memahami bagaimana keuangan dan perbankan syariah itu berkembang, apa saja masalah yang dihadapi, dan bagaimana peluang ke depan bisa dimanfaatkan. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, perbankan syariah di Indonesia secara resmi dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada masa itu. Konsep bank tanpa bunga masih terdengar asing, banyak orang ragu bahkan skeptis. Pertanyaan yang sering muncul teman-teman saat itu adalah, kalau nggak pakai bunga, banknya untung dari mana? Jadi keraguan ini wajar karena sistem yang digunakan memang berbeda dengan perbankan konvensional yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, bank syariah mulai menunjukkan eksistensinya. Produk dan layanan yang ditawarkan semakin beragam, mulai dari tabungan, pembiayaan, hingga investasi yang berbasis prinsip syariah. Jadi kehadiran perbankan syariah juga diperkuat dengan dukungan regulasi yang pengawasannya dari pemerintah serta lembaga terkait. Dari sinilah industri keuangan syariah mulai tumbuh dan berkembang secara perlahan tapi konsisten. Hal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar syariah yang digunakan. Bank syariah beroperasi dengan menjunjung tinggi keadilan, transparansi, serta larangan riba. Dalam praktiknya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil jual beli atau sewa sesuai akad yang disepakati di awal. Jadi sebelum transaksi dilakukan, semua pihak sudah tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi prinsip keadilan menjadi nilai utama, dan perbankan syariah artinya keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional. Bank tidak boleh hanya mengambil untung tanpa mempertimbangkan kondisi nasabah. Selain itu, transparansi juga sangat ditekankan. Semua harus jelas sejak awal, mulai dari akad, risiko, hingga potensi keuangan. Hal ini membuat sistem perbankan syariah dianggap lebih etis dan berkelanjutan karena tidak menekankan salah satu pihak. Meskipun konsepnya terdengar ideal, penerapannya di lapangan tentu tidak selalu mudah. Salah satunya tantangan terbesar yang dihadapi perbankan syariah adalah regulasi. Regulasi perbankan di Indonesia bisa berubah seiring waktu, dan bank syariah harus mampu menyesuaikan diri di satu sisi, dan bank syariah harus patuh pada peraturan perbankan nasional di sisi lain. Mereka juga harus mematuhi prinsip dan fatwa syariah yang ketat. Menjaga keseimbangan antara kedua hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah, teman-teman. Selain regulasi, tantangan yang lain yang datang dari persaingan dengan bank konvensional sudah lebih dulu hadir dan memiliki jaringan yang sangat luas dari segi modal, teknologi, hingga pemasaran.
bank konvensional masih unggul walaupun bank syariah menawarkan nilai-nilai keadilan yang dan kehalalan. Banyak masyarakat yang tetap memilih bank konvensional karena alasan kemudahan dan kebiasaan. Ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak cukup hanya mengandalkan nilai religius, tetapi juga harus unggul dalam pelayanan dan inovasi. Di tengah berbagai tantangan tersebut, sebenarnya peluang perbankan syariah sangat besar. Salah satunya peluang terbesar datang dari perkembangan teknologi finansial atau fintech. Digitalisasi layanan perbankan membuka kesempatan bagi bank syariah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat tanpa harus bergantung pada kantor fisik. Layanan mobile banking, internet banking, dan kerjasama dengan fintech syariah bisa meningkatkan efisiensi sekaligus daya saing. Jadi selain teknologi, peluang juga datang dari meningkatnya kesadaran masyarakat saat ini. Jadi semakin banyak orang yang peduli dengan konsep halal dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam urusan keuangan, kesadaran ini perlu diimbangi dengan edukasi yang tepat. Banyak masyarakat yang sebenarnya tertarik dengan perbankan syariah tetapi belum benar-benar paham cara kerjanya. Nah, disinilah peran edukasi dan promosi menjadi sangat penting. Jadi inovasi produk juga menjadi kunci keberhasilan perbankan syariah ke depan. Bank syariah perlu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern seperti pembiayaan UMKM, pembiayaan mikro, serta produk investasi yang berkelanjutan dengan inovasi yang tepat. Dan bank syariah tidak hanya menjadi alternatif tetapi juga solusi bagi berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat. Jadi selain berkembang di dalam negeri, perbankan syariah juga mengalami perkembangan secara global. Banyak negara lain yang sudah lebih maju dan menerapkan sistem keuangan syariah. Hal ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Dengan mempelajari praktik terbaik dari negara lain, perbankan syariah di Indonesia dapat memperkuat strategi dan meningkatkan kualitas layanannya. Kalau kita lanjutkan pembahasan sebelumnya, ada beberapa aspek penting yang sebenarnya sering luput dibahas ketika orang berbicara tentang perbankan syariah. Padahal aspek-aspek ini justru sangat menentukan apakah sistem keuangan syariah bisa benar-benar berkembang secara berkelanjutan atau justru stuck di tengah jalan. Salah satu aspek penting tersebut adalah kualitas sumber daya manusia. Dalam praktiknya, perbankan syariah membutuhkan SDM yang tidak hanya paham soal perbankan dan keuangan, tetapi juga memahami prinsip syariah secara mendalam. Nah, masalahnya tidak semua praktisi perbankan memiliki latar belakang syariah, dan tidak semua lulusan ekonomi syariah punya pengalaman praktis di sesuai perbankan. Jadi ketimpangan ini seringkali menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya implementasi prinsip syariah di lapangan terkadang masih bersifat administratif, belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang menjadi ruh utama keuangan syariah. Nah, selain SDM juga, literasi keuangan syariah masyarakat juga masih tergolong rendah. Banyak orang yang mengenal istilah bank syariah tetapi tidak benar-benar memahami konsepnya. Misalnya masih ada anggapan bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, hanya berbeda nama akad. Persepsi seperti ini tentu menjadi hambatan besar tanpa pemahaman yang baik. Masyarakat cenderung ragu untuk beralih atau bahkan mencoba layanan perbankan syariah. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah seharusnya menjadi agenda bersama, bukan hanya tanggung jawab bank, tetapi juga lembaga pendidikan, pemerintah, dan tokoh masyarakat. Oke, materi tambahan lainnya yang penting dibahas adalah soal kepercayaan publik. Dalam sektor perbankan, kepercayaan adalah modal utama bank syariah. Tidak hanya dituntut aman dan menguntungkan, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai syariah yang dijanjikan. Ketika ada satu saja kasus yang dianggap menyimpang, dampaknya bisa sangat besar terhadap citra industri secara keseluruhan. Karena itu, transparansi dan pengawasan syariah perlu terus diperkuat agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dan di sisi peluang, sektor UMKM sebenarnya merupakan ladang besar ya bagi perbankan syariah. UMKM di Indonesia jumlahnya sangat besar dan banyak diantaranya membutuhkan pembiayaan yang adil serta fleksibel. Jadi konsep
bagi hasil yang diterapkan bank syariah itu sendiri sebenarnya sangat cocok untuk sektor ini. Namun tantangannya adalah bagaimana bank syariah mampu melakukan pendampingan usaha, bukan hanya memberikan pembiayaan. Jika hal ini bisa dilakukan, bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai mitra pembangunan ekonomi masyarakat. Oke, next. Selain UMKM, peluang besar lainnya datang dari generasi muda. Generasi milenial dan Gen Z cenderung lebih terbuka terhadap konsep baru, termasuk keuangan berbasis nilai dan keberlanjutan. Mereka juga sangat akrab dengan teknologi digital. Ini menjadi kesempatan emas bagi bank syariah untuk mengembangkan layanan digital yang kreatif, praktis, dan tetap sesuai prinsip syariah. Jika bank syariah mampu membangun citra yang modern, inklusif, dan relevan dengan gaya hidup anak muda, maka basis nasabah di masa depan akan semakin kuat. Kita perlu menyinggung soal integrasi keuangan syariah dengan ekonomi halal, industri halal. Tidak hanya soal makanan dan minuman, tetapi juga mencakup pariwisata, fashion, kosmetik, hingga farmasi. Keuangan syariah seharusnya menjadi tulang punggung dari seluruh ekosistem halal ini. Dengan kolaborasi yang baik antar sektor, perbankan syariah dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Islam. Dari sisi global, keuangan syariah juga perlu potensi besar untuk berkontribusi dalam sistem keuangan dunia yang lebih stabil. Prinsip larangan spekulasi berlebihan dan penekanan pada sektor real membuat keuangan syariah relatif lebih tahan terhadap krisis. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia seharusnya bisa menjadi pusat pengembangan keuangan syariah global. Namun untuk mencapai itu dibutuhkan sinergi yang kuat antara regulator, industri, akademisi, dan masyarakat pastinya. Nah teman-teman, sebagai refleksi, pengembangan keuangan dan perbankan syariah bukan hanya soal memperbesar aset atau jumlah nasabah, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan keseimbangan bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Jika nilai-nilai ini mampu diwujudkan secara konsisten, maka keuangan syariah tidak hanya akan menjadi pilihan orang beriman, tapi juga pilihan nasional bagi siapapun yang menginginkan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Oke, materi tambahan diharapkan bisa memperkaya pemahaman ya teman-teman ya. Kita bahwa perbankan syariah bukan sekadar sistem alternatif, melainkan sebuah solusi ekonomi yang memiliki potensi besar untuk masa depan Indonesia. Kalau kita bicara masa depan keuangan dan perbankan syariah, tentunya sebenarnya yang paling krusial bukan cuman soal pertumbuhan angka atau aset, tapi soal arah dan strategi jangka panjang. Pertanyaannya sederhana tapi penting, perbankan syariah mau dibawa kemana? Mau sekadar jadi versi halal dari perbankan konvensional, atau mau tampil sebagai sistem keuangan yang punya karakter, nilai, dan keunggulan tersendiri? Oke, salah satu tantangan yang sering muncul adalah kecenderungan bank syariah untuk terlalu meniru praktik bank konvensional. Secara bisnis mungkin efisien, tapi secara nilai bisa jadi masalah kalau produk dan sistemnya hanya berbeda istilah. Masyarakat lama-lama akan bertanya, bedanya di mana? Di sini pentingnya bank syariah kembali ke tujuan awalnya, yaitu menghadirkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berpihak pada sektor real. Oke, penguatan identitas perbankan syariah perlu dilakukan secara konsisten. Ini bukan hanya soal penggunaan akad syariah, tapi juga untuk soal filosofi layanan. Misalnya bagaimana bank bersikap saat nasabah mengalami kesulitan usaha, bagaimana mekanisme restrukturisasi dilakukan, dan bagaimana risiko benar-benar dibagi secara adil. Identitas ini harus terasa nyata, bukan sekadar slogan pemasaran. Jadi aspek ini yang tidak kalah penting adalah pengalaman pasar. Selama ini bank syariah sering kali bermain di segmen yang sama dengan bank konvensional, seperti pembiayaan konsumtif, padahal masih banyak yang segmen potensial yang belum tergarap maksimal, seperti petani, nelayan, pelaku usaha kecil di daerah, dan komunitas berbasis pesantren. Segmen-segmen ini sangat cocok dengan pendekatan keuangan syariah yang menekankan kemitraan dan kebermanfaatan sosial.
Dalam konteks ini juga perbankan syariah juga memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya dalam keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jika dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan sistem perbankan, instrumen-instrumen ini bisa menjadi sumber dana produktif yang sangat besar, bukan hanya membantu masyarakat miskin tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Itu teman-teman. Selanjutnya kita akan tidak bisa menghindari pembahasan soal perubahan perilaku konsumen. Masyarakat sekarang, terutama generasi muda, cenderung menginginkan sesuatu yang cepat, praktis, dan simpel. Mereka bukan peduli pada nilai syariah, tapi mereka juga peduli pada pengalaman pengguna. Jika layanan bank syariah terasa rumit atau ketinggalan zaman, mereka akan dengan mudah beralih ke lain. Karena itu, transformasi digital bank bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Namun, transformasi digital dalam bank syariah tidak cukup hanya mengadopsi teknologi. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan untuk memperkuat prinsip syariah. Misalnya, bagaimana sistem digital bisa meningkatkan transparansi akad, mempermudah pemantauan penggunaan dana, dan meminimalkan praktik yang tidak sesuai syariah. Dengan pendekatan ini, teknologi justru bisa menjadi alat untuk memperkuat nilai, bukan menggerusnya. Dari sisi kebijakan, sinergi antara regulator dan industri juga sangat menentukan. Regulasi yang terlalu kaku bisa menghambat inovasi, sementara regulasi yang terlalu longgar bisa membuka celah penyimpanan. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang intens dan berkelanjutan antara pemerintah, otoritas keuangan, ulama, dan perilaku industri. Tujuannya bukan hanya menjaga kepatuhan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang sehat dan adaptif. Kedepannya, perbankan syariah di Indonesia juga perlu lebih berani mengambil peran di level internasional. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi pusat inovasi keuangan syariah global. Ini membutuhkan komitmen yang kuat dalam hal riset, pengembangan produk, dan peningkatan kualitas SDM. Tanpa itu, semua potensi besar yang dimiliki bisa saja tidak tergarap secara optimal. Pada akhirnya, penguatan keuangan dan perbankan syariah bukan hanya tentang industri perbankan saja, tetapi juga tentang transformasi cara berpikir masyarakat, bahwa uang bukan hanya alat untuk mencari keuntungan, tetapi juga sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Jika cara pandang ini bisa tumbuh, maka keuangan syariah akan memiliki tempat yang kokoh, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Oke, materi tambahan ini menegaskan bahwa masa depan perbankan syariah sangat ditentukan oleh keberanian untuk berinovasi tanpa kehilangan nilai, serta kemampuan untuk menjaga kebutuhan zaman tanpa meningkatkan prinsip. Oke teman-teman, nah itu tadi pemaparan materi dari terkait perbankan syariah dan konvensional di Indonesia. Jadi sebagai penutup pada video ini, dapat kita simpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar. Tantangan memang ada, mulai dari regulasi persaingan hingga pemahaman masyarakat. Namun peluang yang dimiliki juga tidak kalah besar, terutama dengan dukungan teknologi, inovasi produk, dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, perbankan syariah tidak dapat tumbuh, berkembang, dan bersaing secara sehat di tengah sistem keuangan yang semakin kompleks. Demikian teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya Rizaldi Rustam. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.